Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas soal ONMIPA bidang kimia tingkat wilayah tahun 2024 ya. Sudah lama sekali saya tidak membuat video pembahasan ONMIPA. Kenapa? Karena saya tidak punya soal yang terupdate-nya. Nah, ini beberapa hari yang lalu saya baru dapat soal 2024. Nah, mari kita bahas. Untuk video kali ini kita mulai dari kimia fisik dulu ya. Mari langsung saja kita ke soalnya. Soal nomor 1, larutan Na2SO4 berada pada kesetimbangan dengan uapnya dalam wadah tertutup. Maka jumlah fase dan komponen adalah, di sini untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman harus familiar dulu dengan apa sih yang dimaksud fase dan apa yang dimaksud dengan komponen. Nih ya, sebagai penjelasan singkatnya, fase itu sekelompok zat yang homogen dalam suatu sistem. Kalau komponen itu adalah jenis zatnya yang ada dalam suatu sistem. Langsung saja kita bahas untuk larutan Na2SO4 ini. Di sini kan dalam wadah tertutup ya, ada larutan Na2SO4. Kemudian di sini dibilang berada pada kesetimbangan dengan uapnya. Nah, berarti di sini ada dua bagian ya. Bagian yang pertama itu bagian cair. Karena dia berkesetimbangan dengan uapnya, maka ada bagian kedua ini uap. Nah, berarti ya, kalau dari sistem ini, kita punya dua kelompok yang homogen. Yang pertama adalah larutan, yang kedua adalah uapnya. Maka di sini ada dua fase. Kemudian, kita tinjau komponennya. Di sini kan larutan Na2SO4. Larutan Na2SO4 itu pasti terdiri dari air dan Na2SO4 itu sendiri. Nah, untuk uapnya, karena Na2SO4 ini ionik, maka uapnya harusnya hanya ada molekul air saja. So, totalnya di sini ada dua jenis komponen, yaitu air dan Na2SO4. Jadi dapat disimpulkan jumlah komponennya adalah 2. Jadi jawaban yang tepat adalah jumlah fase 2, jumlah komponen 2. C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam sistem reaksi larutan, kepolaran pelarut akan berpengaruh besar terhadap laju reaksi. Secara kuantitatif, kepolaran dapat dinyatakan melalui besaran. Ini opsi jawabannya ya. Ini sebenarnya hanya ada dua, permitivitas dan konstanta dielektrik. Apa itu permitivitas, apa itu konstanta dielektrik? Singkatnya seperti ini. Konstanta dielektrik itu ukuran kemampuan material menyimpan muatan listrik. Sementara permitivitas itu ukuran seberapa besar medan listrik melewati suatu material. Sebenarnya dua besaran ini saling terhubung ya, secara matematis seperti ini. Di mana konstanta dielektrik itu K, sedangkan permitivitas itu yang epsilon. Nah, epsilon 0 ini adalah permitivitas pada ruang hampa atau pada vakum. Nah, kalau urusannya dengan kepolaran, ini berkaitan dengan sifat bahan, seberapa baik dia merespon medan listrik. Hubungannya dengan kepolaran adalah seperti ini. Semakin polar, maka semakin mudah terkena pengaruh medan listrik. Nah, misalnya seperti ini. Ada suatu bahan, orientasinya atau arahnya acak-acakan tiap molekulnya. Tapi setelah dikenain medan listrik, dia posisinya akan teratur. Nah, keteraturan posisi dari molekul-molekul polar ini, itulah yang kita sebut dengan kemampuan material menyimpan muatan listrik. Karena nanti setelah medan listriknya dihilangkan, mereka akan acak lagi. Sembari mereka menjadi acak, mereka akan melepaskan muatan listrik begitu. Kurang lebih seperti itu ya. Correct me if I'm wrong. Sehingga kalau kita hubungkan kepolaran dengan dua besaran ini, itu yang paling mendekati adalah konstanta dielektrik.
semakin besar konstanta dielektriknya, berarti makin baik dia menyimpan muatan listrik, makin banyak dia menyimpan muatan listrik. Nah, ditandai dengan seberapa bisa mereka tersusun ketika terkena pengaruh medan listrik. Nah, maka dia akan semakin polar. Begitu kurang lebih hubungannya. Jadi jawabannya adalah konstanta dielektrik. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah satuannya apa? Konstanta dielektrik itu tidak punya satuan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, konstanta dielektrik tanpa satuan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Spektrum inframerah HI, I-nya punya massa 271, terdiri atas puncak tajam pada bilangan gelombang 2309 cm/1. Jika molekul tersebut dianggap sebagai osilator harmonik, maka energi vibrasi pada keadaan dasar adalah, oke, ini terkait energi vibrasi. Kalau osilator harmonik sudah ada penyelesaiannya ya, ini tingkat energi vibrasinya. Kalau keadaan dasar berarti N sama dengan 0, sehingga E0 ini adalah setengah H coret kali omega. Nah, untuk mencari nilai E0 ini kita tentu harus tahu nilai H coret dan omega ya. H coret dulu ya. H coret itu sama dengan H per 2pi. H itu adalah 6,626 kali 10 pangkat minus per 2pi. Ya udah 2 kali 3,14. Dari sini kita bisa hitung H coretnya itu adalah 1,055 kali 10 pangkat minus 34. Ini ya. Terus untuk omega itu bisa kita hitung dengan rumus ini. Akar K per mu. K itu konstanta pegas. Ini kan molekul HI ini dianggap sebagai osilator harmonik. Berarti dia punya konstanta pegas. Nah, K ini konstanta pegas. Mu ini adalah massa efektif. Gimana cara ngitung K? Itu bisa seperti ini, pakai rumus ini. Dimana ini, P coret, ini adalah wave number atau bilangan gelombang. Jadi ini sama aja yang diketahui di soal ini. 2309. Kemudian dari sini nanti kita dapat K, tapi sebelum dapat K, kita perlu mencari mu. Dari mana itu mu? Mu itu massa efektif seperti ini, menghitungnya. Kan HI, ini kan molekulnya seperti ini ya. M1 itu adalah masanya H, M2 ini adalah masanya I. Kalau kita hitung, langsung ya berdasarkan yang diketahui di soal, mu itu nanti akan jadi 1 dikali 271 per 1 ditambah 271. Jadi mu ini akan sama dengan 0,996. Satuannya adalah gram per mol. Nah, ini kan masih dalam gram per mol ya. Kita ubah menjadi kilogram per partikel. Berarti kita bagi 1000, terus dibagi bilangan Avogadro. 1,65 kali 10 pangkat minus 27 kilogram. Ini untuk satu molekulnya. Sekarang dengan mu ini dan juga dengan wave number, dengan nilai H dan juga C itu kecepatan cahaya ya. Kita akan menghitung nilai K. Kita masukkan aja ya. 2309 ini masih cm pangkat min 1. Jadi kalau kita mau jadikan meter pangkat min 1, kita harus bagi 100. Jadi 2309 ini akan sama dengan 23,09 meter min 1. Langsung aja dimasukin ya. 23,09 itu sama dengan 6,626 kali 10 pangkat min 34, ini konstanta Planck, per 2 kali 3,14 kali C-nya 3 kali 10 pangkat 8 kecepatan cahaya dikali akar K per mu-nya yang ini 1,65 kali 10 pangkat min 27. Langsung saja kita hitung, nanti akan dapat nilai K sebesar 2 kali 10 pangkat 61 Newton per meter. Besar sekali ya. Selanjutnya kita hitung omeganya ya, frekuensinya.
Omega sama dengan akar K per mu. K-nya adalah 2 kali 10 pangkat 61 per mu-nya adalah 1,65 kali 10 pangkat min 27. Sehingga kita bisa dapat nilai omega sebesar 1,1 kali 10 pangkat 44. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus energi vibrasi pada keadaan dasar. Kita tuliskan di sini ya. Berarti yang nolnya adalah setengah kali H coretnya adalah 1,055 kali 10 pangkat min 34 dikali omeganya 1,1 kali 10 pangkat 44. Sehingga energi vibrasinya bisa kita dapatkan sebesar 5,81 kali 10 pangkat 9. Satuannya adalah joule. Kenapa jawabannya besar sekali ya? Kayaknya ada yang salah. Saya cek dulu ya. A few moments later. Oke guys, akhirnya sudah nemu salahnya di mana. Salahnya itu dari rumus awalnya ya. Ini setelah aku cek lagi ini bukan H, karena H-nya nanti kecoret. Dari penurunan rumusnya ini harusnya 1. So, di bagian ini kita ganti, bagiannya juga kita ganti. Ini juga otomatis salah ya. Omeganya kita hitung ulang. Ini harusnya adalah 1, kemudian K-nya bisa kita hitung. Nah, harusnya nilai K itu adalah 3,12 kali 10 pangkat minus 6. Nah, baru kita masukkan ke sini. Sehingga kita bisa dapat nilai omega sebesar 4,35 kali 10 pangkat 10. Baru dimasukkan ya ke rumus energi vibrasinya atau E0-nya. 4,35 kali 10 pangkat 10. Nah, baru dapat energinya 2,29 kali 10 pangkat minus 24 joule. Masih joule ya. Nah, kalau mau kita ubah ke EV, elektron volt, maka joule ini perlu kita bagi dengan muatan elektron. Muatan elektron itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Nah, ini tinggal kita hitung saja. 1,43 kali 10 pangkat minus 5 elektron volt. Sebentar. Ini nggak ada jawabannya ya kalau di opsi ini ya. Mari kita cek sekali lagi apakah ada kesalahan. A few moments later. Oke, saya udah coba cari mana yang salah, tapi saya nggak nemu. Kalau teman-teman nemu bagian mana yang salah, bisa komen di bawah ya. Oh, ini aku nemu jawabannya 1,43 kali 10 pangkat min 5. Kalau dijadikan 0, ya jadinya 0,143 elektron volt. Nah, begini. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Soal nomor 4, pernyataan yang paling tepat untuk jenis isoterm Langmuir adalah. Nah, untuk isoterm Langmuir sendiri, ada beberapa asumsi atau, ini kan model ya. Model isoterm Langmuir ini ada beberapa pendekatan, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, adsorpsi hanya bisa terjadi menjadi satu lapis, jadi nggak bisa tuh 2 lapis. Misalnya ada ini padatan-padatannya, kemudian dia nangkep molekul di sini. Ya biasanya cuma 1 lapis kayak gini ya, nggak bisa 2 lapis. Nah, kalau ini 2 lapis, nah nggak bisa tuh. Terus setiap site di permukaan ekivalen, artinya adalah di permukaan padatan ini kan mereka bisa menangkap molekul ya. Nah, kemampuan mereka menangkap molekul itu setara semua. Nah, itu asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga adalah suatu partikel atau molekul hanya bisa diadsorb, hanya bisa diserap, hanya bisa ditangkap oleh site yang kosong. Nah, ini yang udah isi-isi ini nggak bisa ditangkap molekul lagi. Kalau molekul mau ditangkap, maka dia akan isi yang kosong. Bagian sini.
Kemudian tidak ada interaksi antar partikel yang sudah teradsorb. Nanti yang udah nempel-nempel ini nggak ada nih interaksi antar partikel. Jadi kemampuan site-site yang kosong untuk menjerap partikel yang masih bebas itu masih tetap sama dengan yang awal tadi. So, kalau dari asumsi-asumsi ini, pendekatan Langmuir, yang paling tepat adalah adsorpsi yang menghasilkan kapasitas adsorpsi pada saat terjadi lapisan tunggal adsorbat pada permukaan adsorben. Ya ini. Katakannya lapisan tunggal ya, ini satu lapis. Begitu. Kalau interaksinya, Langmuir ini tidak dispesifikan ya. Apakah dia gaya tarik van der Waals, apakah kovalen, atau apakah gaya tarik listrik. Kalau di opsi E beberapa lapis, berarti salah. Term Langmuir hanya satu lapis, so yang paling tepat adalah D. Kita ke soal berikutnya, soal nomor 5. Suatu produk makanan diketahui membusuk 4 kali lebih cepat pada temperatur ruang 25 derajat Celcius dibandingkan ketika makanan tersebut disimpan pada temperatur 4 derajat Celcius. Energi aktivasi reaksi pembusukan produk makanan tersebut adalah, yang ditanya adalah energi aktivasi. Kita bisa menggunakan persamaan Arrhenius, seperti ini persamaannya. Kemudian dari soal kan kita dapat ya, T1 itu 25 derajat, kalau kita jadikan Kelvin tinggal ditambah 273, sehingga 298 Kelvin. Kemudian T2 itu 4 derajat, kita tambah 273, jadinya 277 Kelvin. Nah, di sini dibilang, pada T1, dia 4 kali lebih cepat dibandingkan pada T2, sehingga kita bisa hubungkan bahwa K1 itu 40 kali K2, begitu. Jadi kalau kita bikin hubungan matematisnya, K1 per K2 ini sama dengan 40. Terus kita diminta untuk menghitung berapa energi aktivasi. Energi aktivasi itu yang ini EA. Ya sudah, tinggal kita masukin aja ya. Ln K1 per K2-nya 40. Kemudian minus EA itu dicari. R-nya kita pakai yang 8,314, yang satuannya Joule. Terus seperti T1-nya 298 dikurangi seperti T2-nya 277. Tinggal kita hitung nilai EA-nya akan ketemu sebesar 120.553 Joule per mol. Nah, jawaban yang paling mendekati itu adalah yang C ya. 120.680 ribu Joule per mol. Selesai, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Dua buah logam monovalen X dan Y berada dalam posisi saling kontak pada temperatur 298 Kelvin. Jika beda potensial antara kedua logam adalah 0,27 volt, maka beda potensial kimia antara elektron pada logam X dan logam Y adalah, ini beda potensial kimia ya. Kalau beda potensial kimia itu sebenarnya bisa disamakan dengan beda energi Gibbs atau delta G. Jadi kalau kita hubungkan delta G dengan potensial listrik, ini persamaannya ya. Delta mu ini adalah beda potensial kimia, N0-nya adalah potensial listriknya. Jadi kita bisa masukkan aja. Ini kan monovalen ya, monovalen berarti jumlah elektronnya 1, sehingga N-nya nanti 1, minus 1, F itu 96500, dikali N0, N0-nya yang ini. Beda potensialnya 0,27. Nah, dari sini kita bisa dapatkan minus 26055 Joule per mol. Nah, kalau jadikan kilojoule jadinya minus 26,0506 kilojoule per mol. Ini dari opsi jawaban nggak ada ya jawabannya ya.
Ya kalau beda selisih komanya berarti jawabannya yang E gitu. Cuman nggak tahu apakah soalnya memang salah atau ada cara lain untuk menghitung beda potensial kimia ini melalui beda potensial listrik. Kalau teman-teman tahu cara lainnya, silahkan komen di bawah ya. Kita lanjut ke soal nomor 7. Untuk simbol term atau term simbol berikut, yang akan memiliki energi paling rendah adalah, nah ini term simbol ya. Apa sih term simbol itu? Term simbol itu mirip seperti notasi ini ya, notasi subkulit atau notasi di konfigurasi elektron. Cuman ini beda lagi pendekatannya. Dia melibatkan interaksi antar spin elektron dan interaksi antar spin orbital dengan elektronnya. Nah, kita langsung saja ke notasinya ya, cara baca notasinya ya. Bentuk umumnya seperti ini. 2S plus 1, ini adalah angka, L itu adalah huruf, J yang di bawah sini itu adalah angka juga. Nah, ini kalau teman-teman lihat, angka di kiri atas, hurufnya di tengah, sama angka lagi di kanan bawah gitu ya. Nah, apa maksud dari simbol-simbol ini? 2S plus 1 itu disebut multiplisitas. Kemudian S itu bilangan kuantum spin total. Sedangkan L itu bilangan kuantum orbital, angular momentum total. Sedangkan untuk J itu bilangan kuantum angular momentum total. Jadi di sini yang punya angular momentum nggak cuma elektron ya, tapi orbitalnya juga. Nah, J ini adalah total dari bilangan kuantum tadi S dan L, maka secara matematis bisa dituliskan J itu sama dengan L tambah S. Kemudian L ini adalah simbol huruf yang menyatakan angka L tadi. Mirip kayak bilangan kuantum azimut ya, misal L-nya 0, itu S, L-nya 2, itu P begitu. Nah ini listnya. 0S, 1P, 2D, 3F, 4G, dan seterusnya. Nah sekarang yang ditanya di soal kan, manakah term simbol yang memiliki energi paling rendah? Gimana cara menentukan energi paling rendah? Ini dia. Untuk menentukan urutan tingkat energi, term simbol, kita bisa lakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama lihat multiplisitasnya, 2S plus 1, itu angka yang di kiri atas ya, yang ini nih. Kalau yang A ini berarti multiplisitasnya 4, ini 4, 3, 5, 6. Semakin besar multiplisitas, semakin rendah tingkat energinya. Nah ini yang ditanya paling rendah kan, mana multiplisitas paling besar? Ini 5D0. Berarti energi yang paling rendah adalah yang D, begitu ya. Tapi nanti kalau teman-teman nemu, oh jika multiplisitasnya sama, maka lihat nilai L-nya. Makin besar L, semakin rendah tingkat energinya. Begitu. Kita lanjut ya. Nah ini diagram fase CO2. Pernyataan yang paling tepat adalah, oke ini berarti kita harus periksa satu persatu ya. Biar enak kita perbesar dulu diagram fasenya. Pertama, yang A. Pada tekanan 1 atm dan temperatur 190 Kelvin, CO2 berwujud gas. 190 itu kan sekitar sini ya. Terus 1 atm itu kan di sini, berarti nanti titiknya di sekitar sini. Apakah dia berwujud gas? Ternyata tidak, dia harusnya solid. Maka pernyataan A ini salah. Sekarang pernyataan 2. Pada tekanan 1 atm dan temperatur 180 Kelvin, berwujud gas. Ini berarti kan sekitar sini. Makin rendah lagi suhunya ya. 180 di sini. Masih dalam bentuk padat, bukan gas. Berarti salah. CO2 akan menyublim di atas temperatur 217 K dan di atas tekanan atmosfer normal. Tekanan atmosfer normal itu berarti 1 ya, 1 atm. Terus ini di suhu
217 itu di sini. Oke. Terus di atas tekanan atmosfer normal. Berarti di atas 1. Di atas 1 itu bisa di sini. Kalau kita tarik garis. Ini 217 ya. Ini ada benernya sih, tapi hanya cuman sampai tekanan 5 atm. Kalau lebih dari 5 atm, dia bukan menyublim, tapi mencair ya. Nah, kalau misalnya di titik ini nih, anggaplah 2 atm gitu ya. Dia dari padat, kalau dipanasin terus, dia akan menjadi gas, jadi menyublim. Ini 50-50. Kita cek dulu yang D. Titik leleh dan titik didih CO2 akan meningkat dengan meningkatnya tekanan. Titik leleh itu kan berarti suhu dia berubah dari padat menjadi cair ya. Berarti di garis ini. Ini titik leleh di garis ini. Kalau misalkan di sini ya, maka titik lelehnya adalah suhu ini. Dan tekanannya adalah ini. Yang di sini. Di bawah 67 ini ya. Kalau tekanannya semakin naik ke sana, maka ternyata nih berdasarkan grafik suhunya atau titik lelehnya juga semakin naik. Berarti ini benar. Titik lelehnya benar. Titik didih sama juga nih grafiknya naik juga ya. Kalau yang tadi titik leleh itu pakai garis solid ke liquid, kalau titik didih pakai garis liquid ke gas yang di sini. Nah, ini kan tekanannya makin ke atas, suhunya makin ke kanan, berarti makin naik juga ya. Berarti titik didihnya benar juga. Jadi yang paling benar sejauh ini adalah yang D. Sekarang kita cek yang E. Temperatur 298 Kelvin merupakan titik didih cairan normal CO2. 298 Kelvin ini ya. Titik didih normal. Normal itu 1 atm. Kalau di sini 298 itu titik didih ketika tekanannya 67 atm. Berarti bukan titik didih normal. Salah. So, jawaban paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Pelarut yang bersifat polar dapat memengaruhi laju reaksi yang melibatkan pembentukan karbokation. Fenomena yang terjadi adalah karbokation itu berarti yang karbon yang positif ya. Biasanya reaksinya SN1. Jadi membentuk karbokation dulu, baru lanjutkan reaksinya. Nah, pengaruh pelarut polar, kan pelarut ada polar sama non polar ya. Itu kurang lebih seperti ini. Kalau terbentuk karbokation, maka dia akan menstabilkan karbokationnya. Kalau dia terbentuk spesies kompleks teraktivasi yang punya muatan lebih besar daripada reaktan, maka dia akan menstabilkan juga. Nah, menstabilkan ini artinya mempermudah terbentuk karbokation atau spesies kompleks teraktivasi. Semakin mudah terbentuk zat antaranya atau zat transisinya, tentu saja laju reaksinya akan semakin cepat. So, pelarut polar terhadap pembentukan karbokation itu mempercepat laju reaksi. Yang mana? Yang jelas ini ya, ini cepat, ini cepat, ini cepat. Cuman hubungannya, kalau yang B ini adalah spesies karbokation akan lebih distabilkan oleh pelarut dibandingkan kompleks teraktivasi. Bisa jadi, spesies karbokation akan lebih distabilkan oleh pelarut dibandingkan kompleks teraktivasi. Ini yang C pasti salah ya, ini kan lajunya lambat. Spesies kompleks teraktivasi maupun spesies karbokation keduanya distabilkan oleh pelarut sehingga laju reaksi lebih cepat. Nah, ini yang paling make sense. Yang E, spesies kompleks teraktivasi akan lebih distabilkan oleh pelarut dibandingkan spesies karbokation sehingga laju reaksi lebih cepat. Nah, kita kan nggak tahu kompleks teraktivasinya lebih bermuatan atau tidak dibandingkan reaktannya. Tapi kalaupun kita anggap, berarti karbokation sama spesies kompleks teraktivasi ini tidak saling berlawanan ya. Mereka keduanya saling dipengaruhi oleh pelarut polar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam pendekatan mekanika kuantum, partikel mikroskopik elektron dideskripsikan sebagai elektron ya, jelas partikel dan gelombang. Mana ya?
partikel dengan sifat seperti gelombang. Nah, yang D. Dualisme gelombang partikel ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Berdasarkan pernyataan berikut, manakah yang paling tepat dan sesuai dengan sifat koligatif larutan? Oke, sifat koligatif larutan tuh ini ya, ada 4, kenaikan titik didih, penurunan titik, ini bukan penurunan titik didih, penurunan titik beku. Tekanan osmosis, kemudian penurunan tekanan uap jenuh larutan. Nah, untuk yang pertama, ini larutan NaBr 0,5 molal mempunyai tekanan uap lebih tinggi daripada larutan BaCl2 0,5 molal. Benar nih urusan tekanan uap ya. Kemudian larutan NaOH 0,5 molal di dalam air membeku pada suhu lebih rendah. Ya, keberadaan NaOH membuat titik bekunya semakin rendah dibandingkan air murni. Ini benar juga. Penambahan zat terlarut mengakibatkan potensial kimia zat pelarut menjadi turun. I'm not sure about this. Yang keempat, air murni membeku pada suhu yang lebih tinggi daripada metanol murni. Nah, kalau sifat koligatif itu harus ini ya, campuran ya, atau larutan. Kalau murni berarti kita bukan lagi ngomongin sifat koligatif larutan. So, pernyataan 4 salah. Yang pasti adalah 1 dan 2 benar. Yang ada 1 dan 2. Ini ada 1 dan 2, ada 1 dan 2, tapi ada 4 salah. Oke, jawaban yang paling make sense adalah yang A. 1, 2, 3. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi nomor selanjutnya. Suatu larutan elektrolit dibuat dengan mencampurkan 10 mmol KCl, 5 mmol MgCl2, dan 5 mmol MgSO4 ke dalam 100 gram air. Menurut teori D.B. Haeckel, kekuatan ion berskala molalitas dari larutan yang terbentuk adalah berapa? Ini ya kekuatan ion. Setengah dikali dengan M kali Z kuadrat. M ini molalitas, Z ini muatan. Jadi nanti kita akan hitung satu persatu. Zat terlarutnya, berapa molalitasnya, baru kita uraikan ke ion-ionnya, baru kita hitung kekuatan ion. Oke, yang pertama, ini kita punya KCl. KCl ini molnya 10 dalam air 100 gram. Berarti 10 per 100 jadinya 0,1 molal. Sedangkan MgCl2 itu 5 mmol. 5 per 100 jadinya 0,05 molal. Kemudian yang ketiga MgSO4 ini 5 mmol juga, 5 per 100 jadinya 0,05 molal. Nah selanjutnya mereka akan terurai kan, KCl itu nanti akan terurai menjadi K+ dan Cl-, MgCl2 dia akan terurai menjadi Mg2+ tambah 2 Cl-, kemudian MgSO4, Mg2+ ditambah SO4 2-. Melalui perbandingan koefisien, berarti K+ ini akan punya molalitas 0,1, Cl- juga 0,1 yang dari KCl ya. Kemudian Mg2+ dari MgCl2 ini 0,05, sedangkan Cl- dari MgCl2 ini dikali 2 karena koefisiennya 2 ya. Jadi 0,1, Mg2+ dan SO4 2-, masing-masing 0,05, 0,05. Jadi kalau kita hitung kekuatan ionnya, ya sudah jadinya seperti ini. Kekuatan ion kita akan sama dengan setengah dikali K+ dulu ya, 0,1 muatannya 1. Molalitasnya 0,1, muatannya 1 kuadrat. Tambah Cl-. Cl- ini kan ada 2 ya, di sini sama di sini. 0,1 sama 0,1, berarti totalnya 0,2 molalitasnya. 0,2 muatannya 1 juga. Ditambah Mg2+. Mg2+ ini ada di MgCl2 sama MgSO4, masing-masing 0,05. Jadi totalnya adalah 0,1. Muatannya 2+, berarti 2 pangkat 2. Terakhir tambah SO4 2-, ini 0,05. Dikali 2 pangkat 2, karena muatannya 2- ya. So, kekuatan ion ini akan sama dengan 0,45. So, jawabannya adalah C.
Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 13, sejumlah gas mengalami ekspansi secara adiabatik, sehingga volumenya berubah dari V1 menjadi V2. Jika suhu akhir gas setengah suhu awalnya, dan tekanan awal gas P1, maka tekanan gas setelah ekspansi adalah, ini diketahui gamanya adalah 2 ya. Anyway, gamma itu sama dengan Cp per Cv. Nah, untuk adiabatis, itu hubungan keadaannya seperti ini. P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah, kita nggak tahu hubungan V1 sama V2 gitu kan. Sehingga kita perlu buat dulu hubungannya, kita ubah sedikit dari sini. Jika suhu akhir setengah suhu awal, berarti T2 itu setengahnya T1, atau T1 sama dengan 2 kali T2 gini ya. Dengan kita mengasumsikan bahwa gas ini ideal, maka berlaku V sama dengan nRT per P. Nah, P-nya kita ubah di persamaan ini, sehingga kita punya ini di bagian kiri, bagian kanannya kita punya begini. Nah, N dan R ini kan konstan ya, bisa kita coret, sehingga kita bisa punya P1 per P1 pangkat gamma sama dengan P2 P1 per P1 pangkat gamma. P2. Ini P2. Nah, P1 dan P2 kita jadikan satu suku ya. Sehingga di sini kita punya P1 pangkat 1 yang ini dibagi P1 pangkat gamma. Jadinya P1 pangkat 1 minus gamma dikali T1 pangkat gamma. Kemudian yang di sini P2 pangkat 1 minus gamma dikali T2 pangkat gamma. Gitu ya. Tinggal kita masukkan saja, di sini kan gammanya adalah 2. Sehingga kita punya P1 1 dikurangi 2 dikali T1, T1-nya adalah 2T2 ya. Jadi ini 2T2 pangkat gammanya 2 sama dengan T2 pangkat 1 minus 2 kali T2 pangkat 2. Begini. Nah, yaudah ini jadinya T1 pangkat minus 1 kali 4 T2 pangkat 2 sama dengan T2 pangkat minus 1 dikali T2 kuadrat. T2 kuadratnya bisa dicoret ya. Nah ini. Sehingga kalau kita tulis, ini tersisa P1 pangkat min 1 kali 4 sama dengan P2 pangkat min 1. Nah pangkat min 1 ini kan seper ya harusnya ya. Jadinya ini bisa diubah 4 per P1 sama dengan seper P2. Jadi kalau kita kali silang jadinya 4 P2 sama dengan P1. P2-nya sama dengan P1 per 4. Sudah ketemu jawabannya, P1 per 4. So jawabannya adalah E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebanyak 0,1 mol sukrosa dan 0,1 mol etanol dilarutkan dalam 100 gram air. Keduanya dianggap tidak terdisosiasi dalam air dan larutan yang terbentuk berkelakuan ideal. Jika diketahui tetapan penurunan titik beku molal air adalah Kf sebesar 1,86, maka titik beku larutan yang terbentuk adalah, ini sifat koligatif larutan, penurunan titik beku kayak gini ya. Langsung saja kita hitung delta TF-nya, tapi kita hitung dulu M-nya ya. Ini ada sukrosa sama etanol. Airnya ini kita ubah ke kilogram jadi 0,1. So, molalitas sukrosa itu adalah 0,1 per 0,1. 0,1 atas ini dari molnya, 0,1 yang bawah ini dari massa airnya sebagai pelarut. Jadi ini 1 molal. Sama untuk yang etanol.
molnya 0,1 juga, dibagi massa pelarut 0,1 jadinya 1 molal. Total berarti M-nya ini adalah 2 molal. Langsung kita masukkan ke rumus, delta TF akan sama dengan 1,86 dikali 2. So, delta TF-nya adalah 4,72. Nah ya, 4,72 ya. 4,72 apa 3,72? Sorry, 3,72. Ini baru delta TF-nya. Nah, yang ditanya adalah TF, titik beku. Kan ini delta TF ini penurunan titik beku. Terhadap apa? Terhadap pelarut. TF-nya pelarut atau air itu kan 0 derajat. Turun sebesar 3,72, maka TF larutannya 0 dikurangi 3,72, jadinya minus 3,72 derajat Celcius. So, jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu campuran gas terdiri dari 320 mg metana, 175 mg argon, dan 225 mg neon. Jika diketahui tekanan parsial neon adalah 8,87 kPa pada 300 Kelvin, dan gas diasumsikan berkelakuan ideal, maka tekanan total gas campuran tersebut adalah, oke, ini kita bisa pakai hukum Dalton kalau nggak salah ya. PI sama dengan YI kali P total. Nah, PI ini adalah tekanan parsial zat I, YI ini adalah fraksi mol zat I. P total ya, P total. Yang kita cari adalah tekanan totalnya. Berarti kita harus tahu PI dan YI. PI-nya sudah diketahui nih, kita pakai neon ya. I-nya adalah neon, sehingga PI kita sudah tahu 8,87 kilopascal. Sekarang kita tinggal mencari YI-nya atau fraksi mol neon. Fraksi mol itu dapat didefinisikan sebagai mol I dibagi mol total ya. Nah, jadi kita hitung dulu mol neon dan mol gas-gas yang lainnya. Metana dulu. Metana ini nanti MR-nya adalah, metana itu kan CH4 ya. C12 hanya 1 tapi ada 4. Jadi 16. Kalau argon ini 40. Neon ini 20. Oke, tinggal kita hitung masing-masing molnya. Mol metana itu adalah 320 dibagi MR-nya 16, jadi 20 milimol. Molnya argon itu adalah 175 dibagi 40. 4,375 milimol. Kemudian molnya neon atau Ni itu adalah 225 dibagi 20. 11,25 milimol. Nah, data ini tinggal kita masukkan ke rumus YI. Ni atau mol neon kita sudah dapat 11,25 ya. Kemudian mol total tinggal kita jumlahkan 20 tambah 4,375 tambah 11,25. Ini sama dengan 6/19. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus yang ini nih, PI sama dengan YI kali P total. Jadi kan P total ini akan sama dengan PI dibagi YI. PI-nya adalah 8,87. YI-nya adalah 6/19. Maka P total akan sama dengan 28,09 kilo Pascal. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, 28,1. Gitu ya. Kita lanjut lagi soal nomor 16. Pernyataan berikut merupakan kondisi keadaan dasar atom hidrogen kecuali, hidrogen itu kan elektronnya 1 ya. Jadi konfigurasinya adalah 1s1. Nah, ini kalau kita bikin grafik ya, kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini.
hubungan antara fungsi gelombangnya psi sama ini. Bisa dibilang jari-jari relatif ya terhadap jari-jari hidrogen pada keadaan dasar. Nah, kita cek nilai fungsi gelombang berkurang secara eksponensial sebagai fungsi R. Nah, ini eksponensial ya kalau kita lihat dari grafiknya, dan berkurang juga. So, ini benar. Fungsi gelombang memiliki simetri bola ya. Orbital S kan bentuknya bola. Benar. Fungsi distribusi radial memiliki nilai maksimum pada radius Bohr. Radius Bohr itu berarti R sama dengan A0. Kalau R sama dengan A0, maka di sini ya. Di titik ini nilai distribusi radialnya harusnya maksimal, tapi kita lihat maksimalnya bukan di sini kan, maksimalnya di 0. Nah ini bukan di 1, bukan di radius Bohr, berarti yang C ini salah. Bilangan kuantum yang dimiliki adalah N sama dengan 1, L sama dengan 0, dan M sama dengan 0 ya. Betul, 1S1 kan. Momentum sudut elektron itu adalah H coret atau H-bar. Nah ini momentum sudut ini pakai asumsinya model Bohr ya, dan memang ini asumsinya H-bar. Jadi M Pi R itu sama dengan N kali H-bar. Nah kalau keadaan dasar maka N-nya 1. 1 kali H-bar ya H-bar. Ini benar. So pernyataan yang benar tentang keadaan dasar atom hidrogen kecuali C, fungsi distribusi radial memiliki maksimum pada radius Bohr, itu salah. Next, suatu reaksi paralel orde 1 berlangsung melalui mekanisme sebagai berikut. A menjadi P, A menjadi Q, A menjadi R, masing-masing ada konstanta lajunya. Jika A0 adalah konsentrasi A mula-mula dan K besar itu K1 tambah K2 tambah K3, maka kita disuruh menyelesaikan persamaannya nih. Mana yang benar ya? Mau nggak mau kita selesaikan ya. Pertama dari reaksinya, A ini berkurang menjadi P, berkurang juga menjadi Q, berkurang juga menjadi R. Jadi laju pengurangan A itu adalah K1 kali A tambah K2 kali A tambah K3 kali A. Kenapa A saja? Karena dia orde 1 dibilang. Jadi pangkatnya A 1 aja. Kemudian kalau kita lihat laju perubahan produknya dari P ini kan hanya dihasilkan dari A kan, ya udah dP per dt sama dengan K1A. Yang A ini tadi ada minusnya karena jumlah A berkurang. Kalau Q ya seperti ini, K2A, R K2, R ini harusnya K3A ya. Ini harusnya K3A. Nah langsung saja kita selesaikan ya. Pertama untuk yang A-nya dulu. Ini minus dA per dt akan sama dengan, ini kan bisa dikeluarin ya A-nya ya. Jadi A kali K1, K2, K3. K1 tambah K2 tambah K3 itu kan K besar. Ini bisa kita ganti jadi K besar kali A. Gitu. Nah kemudian kita pindah ruas jadinya seperti ini. Kita integralkan dari A0 ke A. Kalau yang T kita integralkan dari 0 ke T. Maka kita peroleh minus ln A per A0 sama dengan K kali T. Ini kalau kita ubah dalam bentuk A, jadinya A adalah A0 dikali eksponen minus KT. Ini solusi untuk yang A. Nah, sekarang kita selesaikan untuk yang P, Q, dan R. Kita P dulu ya. Yang ini jadinya adalah dP per dt, ini akan sama dengan K1 dikali A0 eksponen KT gitu kan. Ya tinggal kita pindah aja dt-nya ke sini. Kita integralkan dari 0 sampai T. Kalau yang P juga sama dari 0 sampai P juga, karena awalnya P itu kan produk ya, jadi awalnya nggak ada. Hingga di sisi kiri ini P. Sorry. Sebelum kita lanjut ke sini. Ini kan dari opsi jawaban ada Q0, R0, P0 ya.
ya udah kita dari P0 ke P gitu aja ya. Jadinya P minus P0. Nah, gitu. Nah, sekarang yang E pangkat minus KT dt diintegralkan dari 0 ke T itu gimana nih? Ini hasil integralnya berarti adalah dalam kurung, dalam kurung seper K dalam kurung minus seper K dikali E pangkat minus K kali T dikurangi seper K E pangkat minus K dikali 0. Nah, gini. Kan dari T sampai dari 0 sampai T kan. Sehingga kita bisa tuliskan P minus P0 ini akan sama dengan ini kan K kali 0, 0. E pangkat 0 itu 1. Ya, berarti ini K1 K0 minus seper K E pangkat minus KT ini minus kali minus plus seper K. Ini 1 ya berarti ya. Kali 1 ini. Ini kita bisa keluarkan seper K-nya sehingga kita peroleh P minus P0 itu adalah K1 K0 per K besar dalam kurung 1 minus E pangkat minus KT ini. Kalau kita susun ulang jadinya seperti ini. Dengan cara yang sama, nanti kita akan dapat Q yang bentuknya mirip dengan P ini, hanya saja bedanya adalah di sini K1-nya, yang Q jadi K2. Ini untuk yang Q, untuk yang R, sama juga untuk yang R, jadinya R sama dengan R0 tambah K2-nya ganti K3. Nah, begini. So, jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Tinggal ngecek letaknya aja. Apakah benar pakai K2, K1, atau K3. Anyway, nomor 17 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu wadah dengan volume 400 cm3 diisi dengan suatu gas pada suhu 300 Kelvin dan 101 kPa. Masa wadah meningkat sebanyak 0,25 gram. Ini masa wadah meningkat nih, berarti ini sama aja masa gasnya ya. Dengan menggunakan persamaan gas ideal, maka gas yang digunakan pada percobaan ini adalah, oke, kita menentukan jenis gasnya, berarti sebenarnya kita mencari MR, massa molarnya. Karena gas ideal kita pakai aja rumus gas ideal, PV sama dengan nRT, sama buat nyari MR-nya kita pakai hubungan massa dan mol. Kita pakai dulu PV nRT ya, buat mencari molnya. P itu tekanan 101 kPa, ini sama saja dengan 1 atm, kita masukkan 1. Volumenya 400 cm3, ini sama aja 0,4 liter. Sama dengan N-nya kita nggak tahu, R-nya kita pakai yang atm liter 0,082. Nah ini. Kali T, suhunya adalah sudah Kelvin ya 300. Dari sini kita bisa dapat nilai N sebesar 0,0163. Kemudian kita cari MR-nya dengan rumus ini. Mol sama dengan massa per MR. Bisa kita otak-atik jadinya MR itu sama dengan massa dibagi mol. Massanya Massanya diketahui di soal ya ini ya, massa gasnya 0,65 per molnya 0,0163, baru aja kita hitung. Ini hasilnya adalah 39,98. Ya kalau kita bulatkan jadinya 40 ya, 40 gram per
mol. Gas yang punya massa molar 40 gram per mol itu adalah argon. Jawabannya A. Kita lanjutkan lagi nomor 19. Ini ada gambar sel volta, sel elektrokimia. Ada data potensial reduksinya juga. Pernyataan yang benar adalah, oke, sebelum kita mengenal siapa pernyataan yang benar, kita tentukan dulu ya, mana katoda, mana anoda, melalui data N0. Kalau dari N0, ini nilainya sama-sama positif, ini reaksinya semua reduksi. N0 yang lebih positif, itu maka lebih mudah terjadi. Berarti Ag ini tetap reduksi. Kemudian Cu ini harus dibalik, jadi oksidasi. Sehingga kalau kita tulis di sini, reaksi oksidasinya itu adalah Cu menjadi Cu2 plus ditambah 2 elektron. Dengan N0, karena reaksi dibalik, maka berubah tanda ya, jadinya minus 0,34. Bagian yang reduksi, jadinya Ag. Ag plus tambah elektron menjadi Ag. N0-nya tetap sama, 0,80. Ini biar setara, kita kalikan 2 bagian Ag ya. Kita jumlah, maka kita dapat reaksi totalnya, reaksi di sel. Cu tambah 2 Ag plus menjadi Cu2 plus tambah 2 Ag. Nilai N0 tinggal ditambahkan saja, minus 0,34 ditambah 0,80. Hasilnya adalah positif 0,46, voltnya adalah N0 selnya. Oke, sampai sini dulu, kita cek. Pernyataan yang benar adalah pH adalah 1. Ini nggak ada asam, nggak ada basanya ya, netral ya, dan masing-masing konsentrasinya adalah 1 molar, berarti ini salah. Ion K+ pada jembatan garam mengalir ke elektroda Cu. Nah inilah kenapa tadi kita tentukan dulu mana yang oksidasi, mana yang reduksi. Yang reduksi itu adalah bagian ini kok kenapa Zn-nya ini harusnya Ag nih. Nah gini, yang reduksi itu berarti kan Ag ya, berarti tapi nggak apa-apa sih dia pakai Zn juga boleh. Nanti Zn-nya terlapis oleh Ag begitu. Yang ini katoda, karena dia mengalami reduksi. Sedangkan yang Cu ini jadi anoda. Dia oksidasi. Nah, dibilang K+ itu mengalir ke elektroda Cu. K+ ke sana. Nah, kita lihat dulu nih. Kan kalau Cu mengalami oksidasi, ion positifnya akan bertambah. Karena Cu menghasilkan Cu2+. Ion positifnya akan bertambah, maka untuk menyeimbangkannya, harusnya kita perlu muatan negatif. Jadi kalau jembatan garamnya ke NO3, maka yang ke Cu itu adalah NO3 minusnya. Nah, K plusnya malah justru ke Zn atau ke Ag-nya. Nah, ya berarti pernyataan B ini juga salah. Elektron mengalir dari elektroda Ag menuju elektroda Cu. Nah, tadi kan reaksinya bagian C ini oksidasi. Oksidasi berarti dia melepas elektron, berarti dia akan menghasilkan elektron, dia alirkan ke elektroda sebelahnya. Nah, jadi elektronnya bergerak dari Cu ke Zn atau Cu ke Ag. Bukan dari Ag menuju Cu, ini salah juga. Kemudian elektroda Ag sebagai anoda. Oh, ini berarti maksudnya bukan Zn nih, salah ketik nih, tetap Ag ya berarti ya. Ag sebagai anoda salah, harusnya katoda. Ag plus mengalami reduksi. Ini benar ya, Ag plus mengalami reduksi karena NO-nya lebih positif. Yang E baru benar. Begitu. Soal nomor 20. Perubahan entropi pada sistem tertutup adalah, ini perubahan entropi apa nih? Jadi kan kalau entropi sistem tertutup itu delta S sama dengan integral Cp dt per T kan. Ini tergantung perubahan suhunya. Kalau suhunya naik ya berarti delta S positif, delta S sistem tapi ya. Kalau suhu turun delta S-nya negatif. Begitu.
Jadi bisa positif, bisa negatif. Nah ini maksudnya perubahan entropi yang mana nih? Entropi sistem atau entropi semesta? Kalau entropi semesta, bagaimanapun prosesnya, kan entropi semesta itu delta S sistem ditambah delta S lingkungan ya, atau surrounding. Delta S semesta untuk proses berjalan itu harus pasti lebih dari 0 atau positif, tapi untuk delta S semesta. Kalau delta S sistemnya bisa positif, bisa negatif. Lingkungan juga sama, bisa positif, bisa negatif. Nah ini maksudnya apa? Yang dimaksud perubahan entropi ini. Entropi sistem kah entropi semesta? Kalau entropi sistem, jawabannya adalah ya tidak dapat ditentukan. Harus diketahui dulu datanya, suhunya naik apa turun. Atau reaksinya bagaimana. Kalau delta S semesta yang ditanyakan di sini, perubahan entropi semesta, maka dia pasti lebih besar dari 0. Supaya proses dalam sistem bisa berjalan. Begitu. Nah, ini soalnya agak sedikit meragukan, jadi kita lewati saja ya. Sekarang kita ke soal nomor 21. Pada reaksi Mg tambah 2HCl menjadi H2 tambah MgCl2. Saat reaksi ditambah logam Mg menyebabkan laju reaksi meningkat. Perubahan laju terjadi karena perubahan laju reaksi terjadi karena adanya penambahan katalis, bukan, ini kan yang ditambah Mg. Mg itu kan reaktan ya. Luas permukaan meningkat. Nah, ini dia, ini perlu hati-hati nih. Memang Mg ini reaktan ya, tapi kan dia padat. Nah, kalau padat itu yang dilihat bukan konsentrasinya, tapi yang dilihat adalah luas permukaannya. Luas permukaan itu maksudnya apa? Seberapa banyak ya luas permukaan kan misalnya Mg bisa bongkahan gitu ya, berarti luas permukaannya ya bisa dihitung sekitar bagian sini aja yang bertemu dengan HCl kan. Tapi kalau ini kita bagi 4, luas permukaannya lebih banyak. Nah gitu. Nah kalau kita tambah jumlahnya, maka luas permukaannya juga akan semakin banyak, itu maksudnya. Jadi nambah logam Mg ini akan mempercepat laju reaksi karena luas permukaannya meningkat. Begitu. Kalau komposisi reaktan, konsentrasi reaktan itu untuk yang larutan ya. Sifat kimia reaktan nggak berubah orang sama-sama Mg gitu kan. So paling tepat jawaban nomor 21 ini adalah yang B. Luas permukaan meningkat. Selanjutnya nomor 22. Larutan sukrosa dalam air pada suhu 25 derajat Celcius memiliki tekanan uap sebesar 23,34 torr. Jika diketahui tekanan uap murni pada suhu yang sama, 25 derajat Celcius adalah 23,76 torr, maka nilai aktivitas air atau A solvent dalam larutan sukrosa ini adalah aktivitas larut, aktivitas zat terlarut gitu ya. Ini kebetulan aktivitas solvent itu bisa langsung dihitung dengan rumus ini. Aktivitas A sama dengan PA per PA0. Nah, aktivitas A ini aktivitas solventnya ya. Kita cari A solvent, PA ini adalah tekanan uap larutan yaitu 23,34 torr. PA0 ini adalah tekanan uap air murni yaitu 23,76. Nah, ini tinggal kita hitung saja, maka kita akan ketemu nilai sebesar 0,98. Ya, berarti paling mendekati 0,983 lah ya, yang C. Kita lanjutkan lagi soal nomor 23. Sifat suatu gas nyata akan teramati sangat menyimpang dari hukum gas ideal jika berada pada kondisi. Salah satu aspek gas ideal itu adalah tidak ada interaksi antar partikel gas. Maksudnya nggak ada gaya tarik menarik atau tolak menolaknya. Sehingga kondisi ideal ini akan semakin
bisa dicapai ketika jarak antar partikel gas semakin jauh. Nah, ini akan menuju ideal, begitu. Nah, supaya jarak antar partikel gas semakin jauh, maka apa yang perlu dilakukan? Satu, buat suhu tinggi. Kalau suhu tinggi kan partikel gas makin punya banyak energi, makin bisa travel dia. Makin bisa bergerak sehingga jaraknya akan bisa semakin jauh kalau suhunya semakin tinggi. Kemudian kalau dari sisi tekanan, berarti tekanan diperkecil. Tekanan diperkecil supaya ya partikel-partikel gasnya bisa expand kan kemana-mana, makin jauh jaraknya begitu. Kalau tekanannya besar kan mau nggak mau partikel antar gas itu jaraknya dekat dengan satu sama lain, begitu. So untuk mendekati keadaan gas ideal maka suhu harus ditinggikan, tekanan harus dikecilkan. Jadi temperatur tinggi, tekanan rendah, yang C, konsep gas ideal ya. Sifat suatu gas nyata akan teramati sangat menyimpang. Oh, berarti yang paling tidak ideal ya. Berarti kebalikan dari ini. Bukan tekanan tinggi, bukan temperatur tinggi dan tekanan rendah, tapi temperatur rendah, tekanan tinggi. Yang dicari yang paling menyimpang ya. Ini. Next, soal nomor 24. Dalam suatu sistem koloid yang mengandung molekul surfaktan, penambahan garam nitrat akan menyebabkan terjadinya fenomena berikut. Ini ada KKM tidak berubah, KKM menurun, KKM meningkat, peran surfaktan hilang, bagian koloid surfaktan mengendap. Kita bahas dulu KKM ya, mungkin ini adalah istilah yang tidak familiar. Konsentrasi misal kritis atau CMC, Critical Micellar Concentration. Itu definisinya adalah konsentrasi surfaktan minimal dalam suatu larutan untuk membentuk micelles. Nah, ini skemanya kurang lebih seperti ini. Ini ya, pada konsentrasi 0,1 bentuknya ya masih larutan gitu kan. Perlu ditambah terus sampai jenuh. Tambah lagi surfaktan akan terbentuk micelle. Micelles ini adalah molekul-molekul surfaktan yang bergabung menjadi satu, jadi butiran besar begitu. Nah, ini akan terjadi kalau jumlah surfaktannya lebih dari nilai konsentrasi misal kritisnya di sini. Gitu. Nah, ini kalau kita perbesar misalnya itu seperti ini. Ya. Nah, surfaktan itu kan ada kepala, ada ekor ya. Kepala itu yang hidrofil, suka air atau suka yang polar. Yang ekor hidrofob. Nah, ini yang saling berkumpul ini sama-sama hidrofob nih. Saling berinteraksi, bergabung dia. Nah, salah satu hal yang menghalangi ini terbentuk adalah ini kan hidrofil ya. Kepala ini kan ibaratnya punya muatan gitu. Nah, muatannya tuh antara kepala ini sama. Karena kan partikel surfaktannya sama kan. Jadi mereka akan ada kecenderungan untuk saling tolak-menolak. Saling tolak-menolak satu sama lain ya. Nah, pengaruh penambahan garam nitrat itu kan berarti ada nitratnya NO3 minusnya. NO3 minus ini atau ion di garam itu bisa menstabilkan sisi kepala atau bagian hidrofil dari surfaktan. Sehingga tolakan antar kepala ini bisa semakin kecil gitulah ya, semakin kecil. Jadi semakin mudah terbentuk micellar. Nah, semakin mudah terbentuk micellar artinya apa? Artinya jumlah surfaktan dalam larutan yang diperlukan untuk membentuk micelle itu semakin rendah, alias critical micelle concentration-nya bisa diturunkan.
Nah, sehingga penambahan garam nitrat ini akan menurunkan konsentrasi misel kritisnya atau mempermudah terbentuknya micelles seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 25. Nah, ini adalah soal terakhir untuk kimia fisik tingkat wilayah ya. Tahun 2024. Perhatikan diagram fase Al2O3, Cr2O3 pada gambar berikut nih gambarnya. Berdasarkan diagram fase, manakah pernyataan berikut yang benar untuk campuran Al2O3 dan Cr2O3? Al dan Cr memiliki jari-jari hidrasi yang sama. Jari-jari hidrasi itu ketika suatu atom atau ion distabilkan oleh molekul hidrat ya, air, itu berapa jari-jarinya? Nah, itu tentunya akan dipengaruhi oleh jari-jari atomnya. Al dan Cr, mereka kan beda periode. Ya pasti Cr ini kan periode 4, Al periode 3 ya. Sehingga jari-jarinya pasti akan berbeda. Kalau dibilang jari-jari sama ya enggak. L2O3 dan Cr2O3 mempunyai struktur kristal yang sama, ini bisa jadi. Pada komposisi 40% Cr2O3, maka kesetimbangan pada suhu 3800 derajat Celcius. Nah, ini kita perlu baca nih. Ini kan suhu X-nya adalah persen Cr2O3, 40% berarti di sini. Oke, kita tarik ke atas. Kesetimbangannya ada di mana? Di sini, sama sini ya. Kita tarik ke kanan, kita akan nemu 3800, tapi satuannya, perhatikan ya, Fahrenheit. Kalau kita ke Celsius, satuannya 2100. Kalau ini dibilang 3800 Celsius, salah. Harusnya 2100 derajat Celcius. Salah. Lanjut ke D, Al2O3 murni mempunyai titik leleh yang lebih tinggi daripada Cr2O3. Nah, ini ngeceknya pada bagian ujung ya. Ujung kiri ini berarti 100% Al2O3, ujung kanan 100% Cr2O3. Titik leleh di mana? Untuk Al2O3 di sini titik lelehnya. Cr2O3 titik lelehnya di sini. Mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah Cr2O3. Kalau dibilang Al2O3 titik lelehnya lebih tinggi dari Cr2O3 ya berarti salah. Karena berdasarkan grafik titik leleh Cr2O3 itu lebih tinggi. Al dan Cr memiliki jari-jari atom yang sama, ya jelas beda. Al periode 3, Cr periode 4, lebih gedean Cr. Nah, ya udah yang A, C, D, E pasti salah kan? Berarti kemungkinan yang paling benar adalah yang B. Al2O3 dan Cr2O3 mempunyai struktur kristal yang sama. Kalau dari grafik ini bisa kita lihat bahwa Al2O3 dan Cr2O3 membentuk padatan yang homogen. Sehingga bisa disimpulkan struktur kristalnya itu sejenis atau sama. Oke, selesai sudah pembahasan soal ONWIPA kimia tingkat wilayah subbidang kimia fisik tahun 2024. Thank you sudah menonton. Apakah ada video selanjutnya? Ya, semoga ya. See you on the next video. Dah.